Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan Timur, tersembunyi di balik hutan lebat dan aliran sungai keruh, ada desa bernama Muara Sirap. Desa itu jarang dikunjungi orang luar. Jalannya rusak, sinyal nyaris tak ada, dan listrik hanya hidup dari jam 6 sore hingga 10 malam. Namun, bagi warga, hidup di desa itu adalah biasa. Sampai semuanya berubah setelah Lastri pulang dari kota. Lastri dulunya dikenal sebagai perempuan biasa, malah cenderung dianggap malang. Suaminya meninggal dalam kecelakaan tambang, anaknya satu-satunya menderita sakit paru-paru dan sering keluar masuk puskesmas. Ia hidup dari hasil menjual kue keliling dan menanam sayur seadanya di pekarangan belakang. Namun suatu hari, Lastri kembali ke desanya setelah lama menghilang. Ia membawa motor metik baru, mengenakan emas di leher, dan mengumumkan bahwa ia akan membangun rumah baru dengan 2 lantai. Banyak yang heran, bahkan iri. Tapi Lastri hanya tersenyum dan berkata pelan, "Aku dapat warisan dari keluarga jauh." Orang-orang tak percaya, tapi mereka diam. Dalam beberapa bulan, rumah Lastri berdiri megah di tengah desa, kontras dengan rumah kayu lain yang lapuk. Di malam hari, sering terdengar suara-suara aneh dari rumahnya, suara gamelan halus, tangisan perempuan, dan sesekali bau anyir darah yang menusuk hidung saat angin bertiup. Lalu, keanehan mulai terjadi. Bayi-bayi di desa mulai jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuh mereka lemas, kulitnya membiru, dan sering menangis tanpa henti. 3 bayi meninggal dalam kurun 2 bulan. Para orang tua panik, tapi tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sampai suatu malam, Sari, seorang bidan muda yang tinggal tak jauh dari rumah Lastri, terbangun karena mendengar suara gemerisik di atap rumahnya. Ia mengintip lewat jendela dan melihat sesuatu yang mengerikan. Sesosok kepala perempuan terbang dengan rambut panjang menjuntai dan organ dalam menggantung di bawah dagunya. Mata sosok itu merah membara, dan ia mengendus-endus udara, seolah mencium aroma daging segar. Sari berteriak histeris. Warga berdatangan, tapi makhluk itu sudah melesat ke langit malam. Sejak saat itu, semua orang percaya, Kuyang telah datang ke desa mereka. Seorang dukun tua bernama Pak Leman akhirnya dipanggil dari desa sebelah. Ia datang membawa bungkusan kain putih berisi wangi-wangian, kemenyan, dan jimat dari akar bajaka. Setelah melihat kondisi desa dan mendengar cerita para ibu, Pak Leman menyimpulkan, ini pesugihan Kuyang. Ada perempuan yang menyerahkan dirinya pada makhluk halus penunggu hutan, demi kekayaan. Tapi syaratnya satu, darah bayi sebagai tumbal. Setahun minimal 1. Jika tidak, dia sendiri yang akan dimakan. Semua mata tertuju ke satu orang, Lastri. Malam Jumat berikutnya, warga dan Pak Leman berkumpul di ladang kosong di dekat rumah Lastri, membawa sesajen dan membaca doa-doa. Pak Leman memercikan air garam dan membakar daun kelapa kering. Angin berhembus kencang, langit menjadi kelam. Lalu, dari arah rumah Lastri, terdengar suara jeritan panjang, seperti manusia yang sedang dikuliti hidup-hidup. Dari kegelapan muncul sesosok makhluk mengerikan, kepala Lastri yang terlepas dari tubuh, melayang dengan isi perut yang menjuntai. Matanya bukan lagi mata manusia. Wajahnya penuh dendam. Kalian tidak tahu apa yang harus kujalani? Jeritnya, anakku butuh berobat. Hidupku dulu sengsara. Ini satu-satunya cara. Pak Leman membacakan mantra keras-keras sambil menyiram makhluk itu dengan minyak samin dan garam. Makhluk Kuyang menjerit dan terbakar. Tubuhnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi arang hitam. Perlahan hancur tertiup angin. Besok paginya, warga menemukan tubuh Lastri di kamarnya, kering dan membusuk seperti sudah mati berminggu-minggu. Anaknya, yang selama ini disebut-sebut sakit, juga hilang tanpa jejak. Hanya ada boneka rusak di ranjang kecil di pojok kamar. Kini rumah megah itu kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi menempati. Orang-orang percaya, perjanjian Lastri belum benar-benar selesai. Kadang, saat malam purnama dan kabut turun dari gunung, masih terdengar suara lirih dari balik rumah itu. Darah bayi,
Aku belum kenyang. Tamat.